informasi dan inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Persatuan Senam Indonesia Persani Sumsel optimis penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi yang berlangsung di Muba melahirkan atlet hingga taraf Pekan Olahraga Nasional PON. Atasi permasalahan truk batubara, pemerintah provinsi akan mengoptimalkan jalur Sungai Musi, Lematang. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Sabtu 9 Agustus 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Persatuan Senam Indonesia Sumatera Selatan optimis Porprov Sumsel yang diselenggarakan di Muba bisa melahirkan atlet hingga taraf PON. Persatuan Senam Indonesia Persani Sumsel optimis pada Porprov di Muba mendatang akan melahirkan bibit atlet yang dapat diturunkan pada kejuaraan tingkat nasional PON. Hal tersebut diungkapkan Kabid Binpres yang juga pelatih Pemprov Persani Sumsel Faisal Riza SPD. Menurutnya, dengan menurunkan sejumlah atlet muda pada kejuaraan Porprov Sumsel yang akan diselenggarakan di Muba akan melahirkan bibit baru untuk nantinya akan diturunkan pada kejuaraan PON mendatang. Untuk PON, nah maka di Porprov 2025 ini pas. Jadi anak-anak usia 14 tahun untuk putri itu begitu 2 tahun lagi dia masuk ke bisa ikut ke PON. Di putra juga usia Porprov 2025 ini kegiatan kompetisi Porprov 2025 ini memang untuk mengisi lapis kedua PON. Faisal juga menambahkan bahwa atlet didikannya tidak hanya akan turun tingkat PON, namun menjadi perhitungan untuk turun di tingkat internasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, ajang Pekan Olahraga Provinsi yang ke-15 Sumatera Selatan 2025 dinilai menjadi momentum strategis untuk menjaring atlet-atlet potensial dari berbagai daerah. Dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai 5.000 atlet, Porprov bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan juga investasi jangka panjang dalam pembinaan olahraga di Bumi Serjaya. Wakil Satu Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Selatan, Arianto, menyebutkan hingga pertengahan tahun ini progres pelaksanaan Porprov yang akan digelar di Kabupaten Musi Banyuasin telah mencapai 85%. Saat ini persiapan telah memasuki tahap pendaftaran nama-nama atlet atau entry by name. Karena memang tidak mudah untuk bisa ikut lebih dari nomor. Yang pertama dikhawatirkan nanti akan bertabrakan. Misalnya dia ikut 100 lari 100, kemudian 30 menit lagi harus final di nomor 400, kemudian 15 menit lagi harus turun di lompat jauh misalnya kan. Ini akan sangat merepotkan panitia juga, akan menguras juga secara energi ya, juga ini sangat melelahkan sekali. Selain menyelesaikan urusan administratif, KONI Sumsel juga terus memastikan kesiapan venue pertandingan. Beberapa lokasi yang masih dalam tahap perbaikan ringan ditargetkan rampung sebelum pelaksanaan Porprov pada akhir Oktober mendatang. Berikut tanggapan serta harapan masyarakat terkait harapan terhadap atlet Sumatera Selatan. Halo, saya Kurnia dari Takjo. Saya sangat mengapresiasi pencapaian atlet gimnastik Sumatera Selatan
dalam ajang Provinsi Banyuasin. Ini menunjukkan bahwa pembinaan atlet daerah berjalan cukup baik dan mampu mencetak prestasi yang membanggakan. Semoga prestasi ini terus berlanjut dan menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi di dunia olahraga. Ya Rani, dari Palembang saya melihat ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi momentum bagi cabang olahraga senam untuk menjaring bibit unggul berbakat dari berbagai kabupaten. Tim senam dari Kota Palembang Oku, Musirawas hingga Lubuk Linggau menurunkan atlet muda yang menunjukkan potensi luar biasa dalam nomor artistik, ritmik, dan aerobik. Para atlet menampilkan kelincahan, kekuatan, serta disiplin teknik tinggi yang memukau juri dan penonton. Ketua Pengrov Persani Sumsel menyatakan bahwa Proprov kali ini menjadi bagian dari program pembinaan jangka panjang menuju pra-pon dan pon. Kami tidak hanya mencari, tapi juga mengukur kemajuan atlet dan mempersiapkan mereka untuk level nasional. Diharapkan dari ajang ini lahir atlet senam andalan Sumsel yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional bahkan internasional. Proprov bukan sekadar pertandingan, tapi panggung lahirnya prestasi dan masa depan olahraga Sumsel. Halo, saya Debra Permatasari dari Aryo Kemuning. Menurut saya, prestasi gimnastik Sumatera Selatan Sumsel di Perpop Musi Banyuasin pada tahun 2025 menunjukkan prestasi membanggakan di mana kontingen MUBA berhasil memperoleh 2 medali emas dari cabang olahraga senam, 1 medali emas diraih tim senam beregu, dan 1 lagi dari kategori perorangan oleh Agustinus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MUBA. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dan menjadi semangat untuk prestasi olahraga lainnya di Perpop pada tahun 2025 mendatang. Cabang olahraga senam menjadi salah satu fokus pembinaan KONI Sumatera Selatan menjelang Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Musi Banyuasin. Melalui ajang ini diharapkan lahir bibit-bibit atlet senam potensial dan dapat berprestasi di tingkat nasional. Berikut wawancara reporter kami. Oke, baiklah pendengar, selamat pagi. Saat ini saya bersama dengan Wakil Ketua KONI Sumatera Selatan, yaitu Bapak Arianto. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke Pak, ini kan menjelang Porprov Sumsel 2025 yang akan digelar di Kabupaten Musi Banyuasin nih Pak. Bagaimana? Bagaimana nih strategi KONI Sumsel dalam menjaring atlet gimnastik atau senam terbaik untuk Porprov di MUBA tahun ini nih Pak? Untuk senam ya kita sudah sama lah. Memang Porprov ini adalah untuk kita menjaring atlet terbaik di 34 cabur ya, 34 cabur. Jadi bukan untuk senam aja, tapi di 34 cabur ini sama untuk kita mempetakan posisi kekuatan atlet-atlet kita di daerah mana. Jadi ini titik awal untuk kita selanjutnya adalah mengumpulkan data prestasi ini dari hasil dari Porprov ini untuk kita bina dalam rangka memperkuat atlet-atlet Sumatera Selatan yang tergabung nanti dalam atlet Sriwijaya Gold yang akan dipersiapkan di 2008 dan 2032. Jadi ini salah satu langkah awal kita adalah penyelenggaraan dari Porprov yang ke-15 di Musi Banyuasin ini. Saya rasa itu. Oke, Pak Ari, apakah ada program seleksi secara khusus atau pemantauan langsung nih ke daerah-daerah untuk menemukan talenta baru khususnya untuk di cabang senam ini, Pak? Kita memang membuat tim ya, tim talent mapping ya, dari KONI provinsi yang nanti bekerja khusus untuk Porprov ini adalah dalam rangka mengamati atlet-atlet yang punya potensi dan prestasi yang nanti akan kita siapkan jenjang level dari kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Artinya kita sudah bentuk itu yang dikepalai oleh dari tim sendiri dan sport science ya. Jadi kita sudah tunjuk untuk mengamati potensi daripada prestasi-prestasi atlet-atlet kita di daerah ini itu.
Oke, artinya ajang Porprov ini menjadi momentum sekali untuk para atlet ini memperlihatkan Ya, talentanya ya, betul. Pak. Ya betul. Jadi Porprov ini adalah titik awal kita ya. Jadi titik awal kita untuk pemantauan atlet-atlet ini kan kita Sumatera Selatan memiliki program Sregol ya. Sregol itu di mana atlet-atlet potensial dan atlet-atlet elite kita untuk di dombleng ya, untuk dipersiapkan ke level lebih tinggi di atasnya, terutama untuk PON nanti di 2008. Jadi kita sudah sarana untuk pemantauan itu adalah dengan penyelenggaraan di Porprov yang akan datang ini. Seperti itu. Oke. Terus tantangan apa nih Pak yang saat ini mungkin dihadapi KONI Sumsel dalam mengembangkan cabang olahraga senam ini di berbagai kabupaten dan kota ini Pak? Apakah sejauh ini bagaimana tantangannya? Ya memang kalau untuk senam ya, memang sekarang ini kita kan termasuk atlet-atlet kita cukup bagus lah ya. Karena kita di samping pembinaan juga berjalan di Persani sendiri, kemudian kita didukung oleh peralatan ya, yang kita punya standar tempat latihannya yang sudah internasional ya. Hanya memang kendala kita adalah memang kesulitan masa pemakaian daripada fasilitas-fasilitas yang ada di Sumatera Selatan ini. Walaupun kita memiliki fasilitas yang terbaik, tapi kita masih memang ada kendala di pemakaian, karena Jakabaring ini kita tahu adalah untuk digunakan untuk pihak ketiga ya, di mana akan tidak leluasa seperti dulu. Ya saat dulu. Saya rasa itu cuma tantangan itu. Kalau segi posisi pembinaan cukup bagus senam ini. Oke, ini terakhir nih Pak, mungkin harapan dan target ke depannya untuk mungkin secara umum seluruh cabur di Sumsel dan khususnya tim-tim senam, atlet-atlet senam di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ke depan gimana Pak? Ya, mari kita sama-sama ya semua cabur untuk berpartisipasi, terus meningkatkan kerja-kerja baik kita dalam hal pembinaan, sehingga nanti akan lahir bibit-bibit terbaik yang nanti untuk mengharumkan nama Sumatera Selatan. Jadi ini memang kerja-kerja ini tidak bisa sendiri. Kita harus bekerjasama, termasuk kita juga bukan saja memperhatikan pelatih, tapi juga atletnya, juga pengurusnya. Jadi kita dorong untuk semua sistem yang ada dalam olahraga di Sumatera Selatan itu sama-sama mendorong, menguatkan prestasi-prestasi yang akan mengharumkan nama Sumatera Selatan yang akan datang. Saya rasa ini adalah kita kerja bersama, kerja mendorong, saling menguatkan, sehingga semua Sumsel itu bergerak dengan sendirinya. Saya rasa itu kuncinya. Oke, pendengar, demikian wawancara singkat kita pada pagi hari ini bersama dengan Wakil Ketua KONI Sumatera Selatan, Bapak Arianto. Terima kasih atas waktunya, Pak Ari. Terima kasih kembali. Terima kasih. Salam olahraga, Pak. Semangat. Salam olahraga, semangat. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk mengatasi permasalahan truk batubara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengoptimalkan jalur Sungai Musi Lematang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengoptimalkan jalur sungai sebagai alternatif pengangkutan batubara untuk mengatasi permasalahan mobil angkutan batubara yang sering melintasi jalan negara dan merusak infrastruktur. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan bahwa salah satu solusi yang sedang dikaji adalah pemanfaatan jalur Sungai Musi menuju Sungai Lematang hingga Kabupaten Lahat. Pemanfaatan ini akan dilakukan dengan cara memperdalam alur sungai agar dapat dilalui kapal tongkang pengangkut batubara. Selain membangun jalan khusus angkutan batubara, pemerintah juga berencana mengembangkan rute pengangkutan melalui sungai sebagai upaya jangka panjang yang lebih ramah lingkungan dan minim dampak sosial.
Ci Ujang menegaskan bahwa izin pemanfaatan jalur sungai sebenarnya sudah ada sejak 5 tahun terakhir. Pemerintah provinsi kini sedang menjajaki kerjasama dengan pihak investor untuk mempercepat pembukaan jalur tersebut. Pengusaha yang ada di Sumatera Selatan ini gimana supaya dia terakomodir, perusahanya enak dengan ada kebijakan nanti instruksi Pak Gubernur tidak melewati lagi jalan negara. Nah, kita menyusuri alur sungai ini. Siapa tahu bisa alur sungai ini sampai ke Kabupaten Lahat Morinim itu tidak memakai jalan negara lagi. Jadi batubara bisa sana. Karena izinnya juga sudah ada dari 5 tahun sebelumnya. Yang alur sungai itu bisa diperdalam Sungai Lematang sampai ke Kabupaten Lahat. Jika jalur Sungai Musi Lematang ini berhasil dioperasikan, maka pengangkutan batubara dari wilayah seperti Musirawas, Lahat, dan sekitarnya tidak lagi harus menggunakan jalan darat, sehingga potensi kerusakan jalan nasional dapat diminimalisir. Pemerintah berharap dengan optimalisasi jalur sungai, pengangkutan batubara dapat berlangsung lebih efisien dan tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Sementara itu, DPRD Sumatera Selatan menilai opsi pengangkutan batubara dari provinsi ini menuju Lampung melalui jalur darat sudah tidak memungkinkan lagi. Ketua Komisi 4 DPRD Sumatera Selatan, M. Yansuri, mengatakan alur Sungai Musi saat ini hanya diperbolehkan untuk angkutan batubara selama 12 jam. Namun pihaknya mendorong agar peraturan daerah yang mengatur hal tersebut dapat direvisi agar jam operasional diperpanjang menjadi 24 jam. Selain karena jalur darat belum memiliki jalan khusus, juga karena pada 2060 batubara di Sumatera Selatan tidak boleh lagi berproduksi sehingga perlu dimaksimalkan pemanfaatannya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan meskipun industri batubara akan mengalami penurunan dalam beberapa dekade ke depan, komoditas ini masih menjadi andalan bagi Sumatera Selatan. Dari lokasi ke Ampera? Ya, sampai Ampera. Dari dalam sana sampai ke Ampera. Ampera itu provinsi. Muaro itu, dari Ampera sampai ke Muaro. Muaro itu Tanjung Api-Api, Pak? Laut. Ke laut lah. Muaro. Bangka. Yang tadinya 8 jam. Jadinya 12 jam. Nah, disetujui. Sekarang kan dipinta 24 jam. Dengan pertimbangan kita kan kita sampaikan kalau itu bisa di 24 jam. Tapi harus memenuhi persyaratan. Perlindungan tiang-tiang jembatan itu bukan cuma Ampera yang dilalui, kan 5 jembatan teman jembatan. Itu derap itu naik turunnya air kan harus memenuhi persyaratan pengamanan itu kan. Sedangkan siang baru 12 jam lagi lah banyak numbur, apalagi dia malam 24 jam. Cadangan batubara akan habis dalam kurun waktu 35 tahun mendatang akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan industri pertambangan. Menurut Yansuri, cadangan batubara di Sumatera Selatan masih banyak, namun regulasi dunia sudah mengarah pada pembatasan eksploitasi sumber daya fosil. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan batubara harus dirancang dengan cermat agar transisi ke sumber energi lain dapat berjalan lancar. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Zulkarnain menegaskan siapapun yang terbukti membakar lahan baik koperasi maupun individu akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengantisipasi musim kemarau yang diperkirakan mulai menguat pada bulan Agustus, Polda Sumatera Selatan menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini diikuti seluruh elemen terkait lengkap dengan simulasi penanganan darurat. Dalam simulasi diperagakan proses pendeteksian titik api menggunakan drone, pemadam oleh tim gabungan BPBD, Manggala Agni, dan relawan hingga evakuasi warga terdampak. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Zulkarnain menegaskan bahwa karhutla adalah persoalan serius yang perlu ditangani sejak awal. Kebakaran hutan dan lahan harus dicegah sedini mungkin. Jika dibiarkan, dampaknya akan meluas dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Dirinya juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap para pelaku pembakar. Kita latihan, sekalian juga untuk mengecek kesiapsiagaan peralatan kita kan untuk tahun ini. Karena diprediksi tadi juga amanah disampaikan bahwa puncak musim kemarau tahun ini adalah Agustus
ya kita masih melihat potensi hujan masih ada, tapi namun demikian tetap kita harus siap. Karena apa, sekarang kita sudah mulai ada support beberapa 198 orang menyiapkan. Kita sudah bikin pos-pos juga, sudah kita tempatkan di pos-pos pemantau itu untuk mereka patroli daerah-daerah rawan kebakaran hutan. Menurut Wakapolda, siapapun yang terbukti membakar lahan, baik korporasi maupun individu, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Sejumlah wilayah kini menjadi fokus penanganan karena tingkat kerawanan yang tinggi, diantaranya Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Muara Enim, Prabu Muli, dan Pali. Lamsihar Silitonga melaporkan. Mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kilas Sumsel berbagai informasi dari sejumlah daerah bersama rekan kami Nova Ariana. Kilas Sumsel. Pendengar, kami awali kilas Sumsel untuk edisi Sabtu 9 Agustus 2025. Dari Kabupaten Lahat, Kejaksaan Negeri Kabupaten itu memeriksa 30 saksi dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Ketua dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lahat tahun anggaran 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Toto Rodianto mengatakan pihaknya telah memeriksa sebanyak 30 orang saksi dalam menangani kasus itu dan juga telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi, yakni kantor KONI Kabupaten Lahat dan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat. Selain itu, tim penyidik juga telah berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar 250 juta rupiah. Pendengar, kemudian dari Kabupaten Musirawas, Polres Musirawas membagikan 1000 bendera merah putih kepada warga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Pranata mengatakan 1000 bendera itu dibagikan oleh personil Polres Musirawas di beberapa titik wilayah kabupaten. Salah satunya di depan Mapolres Musirawas, Jalan Lintas Sumatera, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Pembagian bendera merah putih sekaligus pelaksanaan program Satlantas Polres Musirawas, yakni polisi menyapa kepada pengendara sekaligus masyarakat yang melintas. Ia menjelaskan tujuan pembagian bendera merah putih itu pertama untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, dan kedua mendorong partisipasi aktif masyarakat agar pengendara dan masyarakat umum turut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan memasang bendera di kendaraan mereka. Dan kemudian juga ketiga, mengedukasi masyarakat tentang makna pentingnya menghormati simbol negara seperti bendera merah putih. Keempat, membuat suasana, jalanan, dan ruang publik lebih semarak dan penuh semangat kemerdekaan. Pendengar dari Kota Pagaralam, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia, Wali Kota Pagaralam Ludi Oliansa melarang segala bentuk permintaan sumbangan di jalan maupun di tempat umum yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat. Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran Wali Kota. Ia meminta para camat dan lurah untuk menghimbau seluruh ketua RT RW agar tidak mengizinkan pengumpulan dana di tempat umum dalam bentuk apapun. Meski begitu, pemerintah Kota Pagaralam tetap mengapresiasi semangat masyarakat dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan mendorong pelaksanaan kegiatan yang bersifat kebangsaan dan memperkuat persatuan selama dilakukan dengan tertib dan tidak meresahkan. Pendengar, guna menekan maraknya praktik judi online dan penipuan digital yang semakin meresahkan masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Prabu Muli menjalin koordinasi intensif dengan jajaran Polres Prabu Muli. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prabu Muli, Mulyadi, mengatakan pertemuan bersama Polres difokuskan untuk langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan digital yang kini semakin marak, khususnya melalui media sosial. Mulyadi menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan penawaran yang mencurigakan. Sementara itu, Wakapolres Prabu Muli, Kompol Cindi Heliadi, menyambut baik inisiatif dari Diskominfo Prabu Muli. Ia menyampaikan pihaknya telah menerima dan menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat terkait kasus scam dan judi online. Terakhir, informasi dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Bupati Kabupaten itu A.M. Toha menghadiri rapat koordinasi dan penyusunan formasi Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan ADPMET periode 2025-2030 di Jakarta.
Bupati Toha yang juga menjabat sebagai salah satu ketua ADPMT didampingi oleh jajaran pemerintah Kabupaten Muba menekankan pentingnya rencana kerja yang fokus pada penguatan legalitas dan efektivitas program energi daerah. Ia mendorong implementasi optimal atas Permen ISDM nomor 14 tahun 2025 tentang pengelolaan sumber minyak. Toha juga menyoroti pentingnya investasi pengembangan sumber daya manusia SDM, khususnya generasi muda di daerah penghasil minyak. Menurutnya, SDM lokal harus disiapkan untuk berperan aktif dalam pengelolaan energi masa depan. Sekian Kilas Sumsel Produksi RRI Palembang. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Nova Ariana, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Persatuan Senam Indonesia Sumatera Selatan optimis Porprov Sumsel yang diselenggarakan di Muba bisa melahirkan atlet hingga tarapon. Untuk mengatasi permasalahan truk batubara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengoptimalkan jalur Sungai Musi Lematang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa. Perkiraan cuaca sepanjang hari Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan. Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan. Info cuaca. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini dari BMKG SMB 2 Palembang bersama perkiraan kami ada Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi. Sehat kabarnya Mbak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu silakan informasi cuaca selengkapnya. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Sabtu 9 Agustus 2025. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Muara Enim, Lahat, Ogan Ilir, Oku Timur, dan Oku Selatan, serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oki, Banyu Asin, Prabu Muli,
Palembang, dan Bali. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Musirawas, Muara Enim, dan Pali. Serta untuk kondisi cuaca pada dini hari nanti diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Musi Banyu Asin. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 97%. Sedangkan untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Muara Enim, Lahat, Ogan Ilir, Oku Timur, dan Oku Selatan, serta pada malam hingga dini hari di wilayah Musirawas, Musi Banyu Asin, Muara Enim, dan Pali. Demikian informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Sabtu 9 Agustus